Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur kembali di saat ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara semua, kita boleh disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan penghibur kita di dalam kita mengarungi kehidupan ini. Puji Tuhan. Pada saat ini judul firman Tuhan adalah berhasil menyenangkan Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita membuka ayat pokok kita dalam 1 Samuel 18 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Kita baca juga dalam 2 Samuel 7 ayatnya yang ketiga. Lalu berkatalah Natan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Amin. Bapak Ibu Saudara semua dimanapun berada, kedudukan atau status kita menurut firman Tuhan adalah sebagai saksi-saksi, sebagai duta-duta kerajaan Allah di bumi ini. Setiap kita, Bapak Ibu Saudara semuanya tanpa terkecuali yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus mendapat tugas dan tanggung jawab yang agung dan mulia, yang penting dan mendesak untuk kita bersama-sama selesaikan bagi Raja kita, yaitu Yesus Kristus. Setiap kita mempunyai peran dan fungsi masing-masing sesuai talenta yang Tuhan sudah beri kepada setiap kita di dalam setiap bidang area kehidupan kita. Minimal 1 talenta. Kita membutuhkan segala sesuatu untuk dapat menyelesaikan tugas besar ini. Tugas-tugas ilahi yang dipercayakan kepada kita. Kita dituntut untuk bisa mencapai kemenangan dalam setiap pertempuran dan pertandingan rohani kita. Untuk itu kita perlu mengerti hal-hal prinsip apa yang harus kita perhatikan bersama, agar kita bisa mengalami keberuntungan dan keberhasilan ketika kita mengerjakan kehendak Allah itu di bumi. Berhasil menyenangkan Tuhan. Kita melihat ayat di atas tadi, Daud berhasil di segala perjalanannya karena Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai orang-orang yang percaya kepadanya dengan segenap hatinya dan orang-orang yang mengerjakan prinsip-prinsip kebenaran. Tuhan tidak menyertai sembarang orang. Hal pertama yang kita pelajari, bagaimana kita bisa berhasil menyenangkan Tuhan, sehingga ketika Tuhan kita senangkan, maka apa yang kita butuhkan itu Tuhan berikan, termasuk penyertaan-penyertaan Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan di pihak kita. Tuhan yang membela kita, Tuhan bersama kita. Kalau Tuhan ada di sisi kita, berjalan bersama-sama dengan kita, kita bersama dengan Tuhan, maka tidak sulit kita akan mengalami kemenangan dan kemenangan. Saya percaya kita sudah mendengar bagaimana kisah tembok Yeriko roboh hanya dengan mengelilingi kota itu dengan tiupan sangkakala dan pujian sorak-sorai. Kita tahu dalam kisah keberhasilan Daud sejak usia remaja hingga tuanya tak lepas dari campur tangan Tuhan, karena Daud berhasil menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa kita senangkan? Renungan singkat ini kita akan belajar bagaimana Daud menyenangkan hati Tuhan. Dalam Mazmur 1 ayat 2 dikatakan di sana, Daud
menyukai firman Tuhan. Dan Daud merenungkan firman itu siang dan malam. Dia menikmati firman itu, dia berjuang berusaha untuk mengerti firman Tuhan itu. Dia menghayati firman Tuhan itu sampai benar-benar dia memahami apa maksud Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 62 dikatakan, tengah malam Daud bangun untuk bersyukur. Dalam Mazmur 119 ayat 147, pagi buta Daud bangun, minta tolong, berharap firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 148, Daud bangun mendahului jaga malam untuk merenungkan janji Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 164, Daud memuji-muji Tuhan 7 hari. Kebiasaan-kebiasaan rohani itulah yang Daud lakukan sepanjang hidupnya. Sejak dari kecil Daud sebagai penjaga domba, sampai Daud diangkat menjadi raja, dan terus sampai masa tuanya. Kebiasaan-kebiasaan rohani itu, dia suka merenungkan firman setiap saat, memuji-muji Tuhan. Itulah yang membuat dia berhasil memenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan akibat dari Daud berhasil menyenangkan hati Tuhan, maka penyertaan Tuhan itu mengalir dalam setiap langkah hidupnya. Daud selalu meminta petunjuk kepada Tuhan, karena Tuhan adalah yang mengetahui segala perkara. Yang kedua, bagaimana kita bisa berhasil menyenangkan hati Tuhan? Jagalah hati kita. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7b dikatakan di sana, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Amsal 4 ayat 23 dikatakan di sana, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana agar hati kita tidak dicemari oleh hal-hal yang tidak berkenan? Maka dari itu teruslah isilah hati kita selalu dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. 2 hal Bapak Ibu Saudara. Renungan saat ini, jika kita ingin berhasil menyenangkan hati Tuhan, jika kita berhasil menyenangkan hati Tuhan, maka penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, dan segala perkara, segala kebutuhan apapun yang kita perlukan, otomatis kalau Tuhan senang, maka kita pun akan mendapatkan apa yang menjadi kita harapkan. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Roh Kudus sudah memberikan kami cara, petunjuk bagaimana kami bisa menyenangkan hati-Mu. Biarlah kami meneladani Daud yang tidak pernah melupakan firman-Mu, yang selalu memuji-muji, memuliakan nama-Mu di setiap saat, setiap waktu. Tolong kami Roh Kudus. Kami butuh apa yang menjadi pergumulan jemaat sidang, jemaat tempat ini. Semua Tuhan cukupkan, semua Tuhan kabulkan. Karena itu berikan kami roh yang cinta akan Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa. Berkati kami semuanya, berkati umat-Mu dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.